Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan pada kesempatan ini untuk sama-sama kita mau menikmati firman Tuhan. Hari ini adalah peristiwa Hari Paskah, di mana kita memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Namun sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini, kami boleh ada untuk menikmati firman-Mu, untuk kami memperingati Engkau mati dan Engkau bangkit, beri kemenangan bagi kami. Sebab itu urapi hamba-Mu dan kami semua jemaat yang mendengarkan tayangan ini lewat firman Tuhan yang berkuasa. Terima kasih, kami bersyukur, kami baca renungkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke 1 Korintus pasal 15, ayat 3 sampai ayat yang ke-4 berkata demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau sampaikan selamat Paskah bagi seluruh jemaat GPD Sola Gracia dan dimanapun saudara-saudara berada. Kita memperingati Paskah. Paskah adalah sebuah peristiwa sejarah dalam Alkitab, di mana Kristus telah mati dan bangkit bagi kita yang percaya. Dia telah menyatakan pengorbanan bagi saudara dan saya. Dia sudah menebus saya dari dosa, dan juga pun dia memberi pengampunan melalui pengorbanannya. Firman Tuhan berkata, sebab yang penting dikatakan oleh Alkitab dalam tulisan di sini adalah bahwa ia telah mati dan ia telah bangkit. Ini sebuah kepastian dalam kehidupan kekristenan untuk memahami betul bahwa benar dia mati. Ada orang memahami bahwa dia tidak mati, itu salah. Ada juga yang memahami bahwa dia tidak bangkit, itu salah. Tetapi sesuai dengan keyakinan kita bahwa firman Tuhan berkata benar dia mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Sebab kalau dia tidak mati dan kalau dia tidak bangkit, firman Tuhan berkata sia-sialah pelayanan kita, sia-sia pengiringan kita. Tapi dengan kematian dan kebangkitannya, maka ini menunjukkan bahwa apa yang telah terjadi menurut peristiwa yang sama-sama kita yakini dia mati dan dia bangkit, menunjukkan bahwa kita juga pun mengalami sebuah kebangkitan kehidupan yang baru. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di Paskah juga pun adalah bicara tentang kebangkitan Kristus memberi kemenangan bagi orang percaya, menang atas maut, saudara-saudara. Nah, juga pun dengan peristiwa Paskah di mana dia bangkit juga pun memberikan kemerdekaan bagi setiap kita yang terbelenggu dari dosa sehingga kita beroleh kelepasan. Dan juga pun dengan peristiwa Paskah juga memberikan pengertian dalam kehidupan kekristenan bahwa dia menjadi jaminan dalam kehidupan kita untuk membawa kita sampai di sorga, memberi kehidupan kekekalan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, ayat ini berkata bahwa benar dia telah mati dan dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Puji Tuhan. Dan peristiwa ini tidak lepas dari sebuah rangkaian di mana dia telah mengorbankan dirinya. Saudara, kita berkata dia rela berkorban untuk saya dan saudara, dan juga pun dia telah mencurahkan darahnya untuk saya dan saudara. Sebab firman berkata dia berkorban dengan darah yang mahal untuk kita agar supaya kita mendapatkan kepastian kehidupan kekal. Itu adalah jaminan-jaminan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara berada, saya berada di satu tempat. Di tempat ini saya menyampaikan pesan firman Tuhan untuk kita sekalian. Kiranya tetaplah terus di dalam Tuhan, di dalam Kristus yang memberikan jaminan saudara dan saya untuk mengalami satu kehidupan kekekalan karena Kristus sudah bangkit. Puji Tuhan, dari kematian. Maka saya dan saudara pun juga dijamin untuk hal yang demikian. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan yang singkat pada kesempatan ini. Kiranya berkat Tuhan jadi bagian kita semua, Bapak Ibu dimanapun berada. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan yang singkat pada kesempatan ini, untuk kami memahami bahwa benar Kristus telah mati dan telah bangkit untuk kami, beri kemenangan, beri jaminan kekekalan kehidupan. Itu sebabnya Tuhan, terus teguhkan iman kami kepada Engkau, untuk kami terus tetap tinggal di dalam kasih karunia dari Tuhan yang telah mati bangkit untuk kami, yang sudah berkorban untuk kami, beri kelepasan, beri kemenangan, beri kemerdekaan. Kami bersyukur, kami sudah terima firman-Mu.
lawat seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, ada kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Bapak diberkati Tuhan. Haleluya.